Mengapa karbohidrat penting dan apa manfaatnya? Banyak dari kita saat ini yang menganggap karbohidrat sebagai musuh dengan maraknya penganut diet keto yang sedang menjadi tren. Apa sebenarnya manfaat karbohidrat bagi kesehatan dan dampak jika tidak mengonsumsinya? Ada 3 jenis karbohidrat. A. Pati. Pati atau makanan bertepung memberi tubuh nutrisi penting seperti zat besi, kalsium, dan vitamin B kompleks. B. Gula. Meskipun gula relatif familiar, definisi karbohidrat jenis ini lebih luas daripada bahan putih yang Anda masukkan ke dalam teh. Gula dapat diklasifikasikan sebagai sejumlah senyawa yang manis, tidak berwarna, dan larut dalam air. Gula ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, produk susu, dan banyak lagi yang merupakan kelompok karbohidrat paling sederhana. Sukrosa adalah jenis yang paling banyak ditemukan pada minuman bersoda dan makanan olahan. Gula lainnya termasuk fruktosa, yang berasal dari buah dan laktosa, yang berasal dari susu. C. Fiber. Fibre juga termasuk dalam kategori karbohidrat kompleks. Serat membuat Anda kenyang, teratur, dan puas setelah makan. Karbohidrat sehat ini dapat ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang kering atau kacang polong. Selain kesehatan pencernaan, serat mungkin memiliki efek positif pada kolesterol. Karena karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mereka bertanggung jawab atas banyak fungsi dasar. Berikut ini adalah fungsi karbohidrat. 1. Meningkatkan gula darah dan merangsang produksi insulin. Makan karbohidrat adalah cara cepat untuk meningkatkan gula darah dan merangsang produksi insulin. Anda makan karbohidrat yang dipecah oleh saluran pencernaan Anda menjadi gula sederhana. Ini kemudian diserap ke dalam aliran darah sebagai glukosa yaitu gula darah. Glukosa diangkut ke sel tubuh melalui insulin atau hormon yang diproduksi oleh pankreas yang kemudian digunakan oleh sel kita sebagai sumber bahan bakar. 2. Berikan energi. Karbohidrat berfungsi dalam produksi energi dengan memberi tubuh kita 4 kalori yang mudah dicerna per gram dan menjadikannya sumber energi utama tubuh kita. Karbohidrat sederhana digunakan dengan cepat sebagai sumber energi karena struktur molekulnya yang minimal mudah dirusak oleh tubuh. Di sisi lain, karbohidrat kompleks terbuat dari banyak molekul gula yang membutuhkan lebih banyak waktu bagi tubuh untuk dipecah menjadi energi. 3. Pemicu nafsu makan, lapar dan kepuasan. Sebuah penelitian yang dilakukan pada suasana hati orang-orang pemarah yang melahap camilan sore hari menemukan bahwa karbohidrat meningkatkan produksi serotonin di otak mereka lebih banyak daripada kelompok sumber makanan lainnya. Serotonin dikenal sebagai hormon perasaan baik. Setelah diaktifkan di otak, ia bekerja untuk menginduksi tidur, mengatur tekanan darah, mengontrol suasana hati, nafsu makan, dan kepekaan terhadap rasa sakit. 4. Sumber suasana hati. Serotonin telah dibahas di atas. Tapi ini sedikit lebih banyak tentang efek karbohidrat pada suasana hati kita. Serotonin dibuat di otak, di mana ia menjalankan fungsi utamanya. Produksi serotonin dirangsang oleh beberapa nutrisi yang dikombinasikan dengan triptofan prekursor serotonin, asam amino esensial, artinya tubuh tidak dapat membuatnya sendiri dan harus berasal dari sumber makanan. Mengkonsumsi karbohidrat membantu memperlancar pengangkutan triptofan prekursor serotonin ke otak. Hal ini menimbulkan beberapa pendapat tentang pengaruh karbohidrat terhadap suasana hati kita. 5. Pencernaan, serat. Karbohidrat yang ditemukan dalam buah, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan penting untuk pencernaan yang sehat. Ada 2 jenis serat, larut dan tidak larut. Keduanya hadir di sebagian besar makanan nabati, ergo, makan beragam makanan berserat tinggi akan membantu Anda menerima manfaat kesehatan paling banyak sumber. Serat dikenal sebagai massa yang menggerakkan segala sesuatu melalui saluran pencernaan kita. Karena, tidak seperti protein, lemak, dan karbohidrat lainnya, serat tidak dicerna dan sebagian besar melewati sistem kita secara utuh. Menambahkan serat ke usus Anda sambil membuat Anda kenyang, teratur, dan kenyang setelah makan.
Seperti yang Anda sebutkan di atas, tidak semua karbohidrat adalah serat. Ada juga gula dan pati. 6. Prebiotik dan kesehatan usus besar. Prebiotik adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna yang merangsang pertumbuhan atau aktivitas bakteri di usus besar. Ini pada akhirnya meningkatkan kesehatan pencernaan. Semua prebiotik adalah serat, tetapi tidak semua serat adalah prebiotik. Cari mereka dalam makanan seperti daun bawang, asparagus, dan sawi putih. 7. Fungsi otak. Fungsi lain dari karbohidrat adalah berfungsi untuk otak. Otak dan sel-sel sarafnya yang berlimpah membutuhkan lebih banyak energi daripada organ lainnya. Faktanya, mereka membutuhkan setengah dari glukosa dalam tubuh kita. Yang membuat banyak dari kita percaya bahwa ketika tubuh kekurangan glukosa dalam jumlah yang cukup, otak dan fungsinya terpengaruh. Efek tidak makan karbohidrat dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kesehatan seperti mudah mengalami depresi. Risiko pertama yang bisa terjadi saat tubuh kekurangan karbohidrat adalah mudah mengalami depresi. Hal ini karena karbohidrat memiliki peran penting dalam penyediaan gen nutrisi ke otak. Sehingga karbohidrat dapat memaksimalkan kinerja otak dan berefek membuat otak menjadi tenang. Karena karbohidrat berperan menjaga kadar senyawa kimia serotonin yang berfungsi menjaga emosi di otak. Jika kekurangan senyawa ini akan meningkatkan risiko depresi. Rentan terhadap flu. Risiko kekurangan karbohidrat berikutnya adalah kerentanan terhadap flu. Kekurangan karbohidrat menyebabkan sistem kekebalan tubuh Anda menjadi lemah. Daya tahan tubuh yang lemah akan membuat Anda mudah terserang flu. Tubuh juga akan mengalami lemas, mulut kering, mual dan pusing. Menyebabkan tubuh cepat lelah. Selain sebagai sumber energi utama, karbohidrat juga berperan aktif dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Saat tubuh kekurangan karbohidrat, hal ini dapat memicu penurunan energi dalam tubuh dan menyebabkan tubuh cepat lelah. Lebih berisiko mengalami penyakit jantung dan diabetes. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2014, jika tubuh kekurangan karbohidrat maka tubuh akan rentan terhadap berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung dan diabetes. Menurut American Heart Association, kekurangan karbohidrat akan meningkatkan kadar kolesterol dan memicu risiko penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Bau mulut. Efek yang akan terjadi adalah munculnya ketosis, yaitu pembakaran lemak yang akan menghasilkan keton. Akibatnya, bau mulut menjadi semakin parah, menggosok gigi dan berkumur saja tidak cukup untuk membantu menghilangkan bau tersebut. Lekas marah dan suasana hati yang buruk. Orang yang menjalani diet rendah karbohidrat sering mengeluhkan sulitnya mengendalikan emosi. Mereka menjadi mudah tersinggung, suasana hati berubah-ubah, stres dan lelah. Dari banyak penelitian, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya asupan karbohidrat yang berfungsi menghasilkan hormon bahagia. Orang yang makan sedikit karbohidrat terbukti lebih sering berada dalam suasana hati yang buruk daripada orang yang makan secara normal. Tak hanya itu, orang yang kurang mengonsumsi karbohidrat juga lebih rentan mengalami kesulitan tidur di malam hari sehingga tidak mendapatkan istirahat yang optimal. Jadi pertimbangkan lagi jika ingin berhenti mengonsumsi karbohidrat.